Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Prasetyo dengan NIM 2310931008 dari kelompok 7, praktikan perancangan teknik industri tahun 2025. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode loading dalam menentukan MRP, yakni metode LTC atau Least Total Cost. Pengertian dari metode Lesotal Cost sendiri itu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan ukuran lot dengan membandingkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan secara kumulatif. Tujuan utama dari metode ini itu adalah untuk menemukan titik periode pemesanan di mana biaya simpan kumulatif mendekati atau paling seimbang dengan biaya pesan, sehingga total biaya keseluruhan menjadi minimum. Oke, kembali ke pengolahan. Eh, di sini terdapat tiga tabel, yakni yang pertama itu tabel data biaya. Sini saya menggunakan data biaya bought item karena item yang dipakai itu baut M4x12, di mana baut itu sendiri merupakan item yang dibeli. Lalu untuk komponen dari tabel data biaya itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu biaya pesan dan biaya simpan. Biaya pesan itu sebesar Rp420.000, biaya simpan itu Rp200. Beralih ke tabel berikutnya, itu ada tabel yang berisi periode, kebutuhan, periode simpan, biaya simpan, dan biaya simpan kumulatif. Untuk kolom periode pada perhitungan LTC ini ditulis dalam bentuk seperti 37, 37,38, 38, 38,39, dan seterusnya hingga periode ke-48. Penulisan ini itu menunjukkan kombinasi kombinasi periode permintaan yang diuji untuk dipenuhi dalam satu kali pemesanan. Sebagai contoh, pada periode 37,38 itu berarti kebutuhan pada periode 37 dan 38 dipenuhi melalui satu kali pemesanan yang dilakukan pada periode 37. Berikutnya itu ke kolom kebutuhan. Kolom kebutuhan ini eh, nilai pada kolom kebutuhan itu pada tiap periode seperti 11.424 pada periode 37, 12.708 pada periode 38 itu diperoleh dari data netting. Netting sendiri itu merupakan tahapan awal dalam proses MRP yang bertujuan untuk menghitung kebutuhan bersih dari suatu komponen. Selanjutnya itu ada kolom periode simpan, di mana nilai periode simpan itu menunjukkan lama waktu penyimpanan barang sebelum digunakan. Jika pemesanan hanya memenuhi kebutuhan pada periode yang sama, seperti pada periode 37 saja, maka periode simpan itu bernilai 0, karena barang akan langsung digunakan. Namun, apabila pemesanan mencakup kebutuhan periode berikutnya, maka barang harus disimpan lebih dahulu, sehingga periode simpan bernilai bisa jadi satu, bisa jadi dua. Contoh dari periode simpan satu itu seperti periode 37 atau 38 tadi. Berikutnya itu ke kolom biaya simpan. Nilai biaya simpan sendiri itu diperoleh dari hasil mengalihkan nilai kebutuhan pada periode tersebut dengan nilai biaya simpan pada data biaya, lalu dikalikan dengan periode simpan. Yang dapat dilihat pada rumus Excel berikut. Selanjutnya itu ada kolom biaya simpan kumulatif, di mana eh, biaya simpan kumulatif sendiri itu total dari biaya simpan pada periode tersebut. Seperti pada periode 37 itu karena hanya satu, jadi jumlahnya hanya menggunakan nilai pada kolom biaya simpan. Berikutnya itu ada tabel MRP yang seperti yang bisa kita lihat eh, pada Excel. Itu terdiri dari eh, item, nama item yang di sini kita gunakan itemnya itu baut 4x12, LT atau lead time 2, bernilai 2,
Untuk lead time ini sendiri itu artinya merupakan waktu tunggu sejak pemesanan dilakukan hingga barang diterima. Nah, pada eh, Excel tadi dapat dilihat itu lead time-nya sebesar 2 periode sehingga pemesanan dari item itu harus dilakukan 2 periode sebelum barang dibutuhkan. Berikutnya itu ada level 3 dan lot size LTC. Level 3 itu sendiri itu artinya merupakan komponen pada tingkat paling bawah dalam struktur bill of material atau BOM dan tidak memiliki komponen terminal. Oleh karena itu, perhitungan MRP untuk item ini dilakukan secara langsung tanpa proses exclusion lebih lanjut. Berikutnya itu ada kolom periode dari 0, 34 sampai 48. Dan di sini kita bisa lihat itu nilainya sudah ada. Nilai-nilai ini sendiri itu didapat dari proses netting yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikutnya itu ke baris-baris eh, yang terdapat pada tabel MRP. Yang pertama itu gross requirement. Dalam tabel MRP, gross requirement sendiri itu menunjukkan total kebutuhan material per periode eh, item. Di mana item sendiri untuk pada tabel itu, pada tabel ini yaitu baut M415. Lalu di bawahnya ada schedule receipt yang menunjukkan jumlah pesanan yang telah dibuat sebelumnya dan dijadwalkan akan diterima pada periode tertentu. Pada kasus ini itu tidak terdapat schedule receipt sehingga nilainya nol. Jadi kita buat di sini nol. Lalu ada nilai project on hand yang menunjukkan sisa persediaan yang diproyeksikan pada akhir suatu periode. Lalu dan nilai ini dihitung dengan menjumlahkan menjumlahkan persediaan periode sebelumnya, schedule receipt dan plan order receipt. Kemudian dikurangi dengan eh, gross requirement. Apabila hasil perhitungan tersebut bernilai positif, maka nilai tersebut menjadi nilai project on hand. Namun apabila hasilnya nol atau negatif, maka project on hand tersebut ditetapkan menilai nol karena sistem pada MRP itu tidak mengizinkan persediaan bernilai negatif. Pada pengolahan di Excel ini dapat dibuat rumus seperti ini. Lalu setelah dibuat rumus yang untuk pada periode 37, itu tinggal di drag saja sampai ke periode 48. Berikutnya itu ada net requirements, di mana net requirement sendiri itu menunjukkan kebutuhan bersih yang benar-benar harus dipenuhi melalui pemesanan baru. Nilai ini diperoleh dengan mengurangkan persediaan awal dan schedule receipt dari gross requirement. Jika hasil pengurangan kurang dari atau sama dengan nol, maka net requirements bernilai nol karena kebutuhan telah terpenuhi.
Sebaliknya, jika hasilnya positif, maka nilai tersebut menunjukkan jumlah kebutuhan yang harus besar. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan tadi dapat dituliskan rumus Excel di dengan nilai project online tadi itu rumusnya kita drag saja sampai ke periode 48. Oke, berikutnya itu ke baris plan order receipt itu menunjukkan rencana penerimaan barang pada periode tertentu untuk memenuhi net requirement. Sedangkan plan order release itu menunjukkan waktu pemesanan yang harus dilakukan. Waktu pemesanan ini ditentukan dengan menggeser plan order receipt ke periode sebelumnya sesuai dengan nilai lead time. Dan karena nilai lead time di sini itu bernilai sebesar 2 periode, sehingga pemesanan harus dilakukan 2 periode sebelum barang dibutuhkan. Di Untuk nilai plan order release itu kita tinggal mengambil nilai dari gross requirement, lalu kita drag sesuai dengan banyak perbedaan. Nilai plan order receipt itu berdasarkan nilai dari plan order release. Oke, baik. Jadi sudah kita dapatkan hasil dari tabel MRP-nya, di mana biaya simpan itu didapatkan dari penjumlahan net requirements lalu dikalikan dengan biaya simpan yang ada pada tabel data biaya. Kita dapatkan itu sebesar 39.238.600. Lalu untuk biaya pesan itu biaya pesan pada data tabel biaya itu dikalikan dengan rumus count if eh, dari plan order release. Kita dapatkan eh, biaya pesan itu sebesar 5.040.000. Lalu dari kedua biaya tadi itu kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan nilai total sebesar 44.278.600. Oke, baik, mungkin sekian untuk penjelasan saya tentang metode LTC pada salah satu item, yakni item baut 4x12. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Eh, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.